mendatang. Hal ini pun tercantum dalam Kepres nomor 25 tahun 2020 tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023. Nah, kemudian peraturan ini pertanyaan apakah akan efektif dan tanggapan masyarakat seperti apa ya? Berarti ini di warung-warung udah nggak ada lagi yang jual ya? Semestinya yang ketengan satuan itu ya? Itu dia. Tapi kita coba akan lihat simak bersama seperti apa penerapan dan tanggapan di masyarakat. Dan berikut informasi kami selengkapnya di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, menyambut International Volunteer Day 2022, Skuad Penanggulangan Bencana Indonesia atau PBI merayakan International Volunteer Day atau Hari Relawan Internasional. Kegiatan ini juga sebagai persiapan relawan menghadapi cuaca ekstrim hingga awal tahun 2023. Kita ke informasi lain, pohon trembesi tua yang berada di pinggir Jalan Gatot Subroto, Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu malam tumbang dan menutup separuh badan jalan. Dan selain karena lapuk termakan usia, pohon tumbang juga akibat hujan dan angin kencang. Masih soal cuaca buruk, pemirsa, tim SAR Gabungan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan terus melakukan upaya pencarian terhadap 6 ABK kapal Kasman Indah yang masih hilang. Namun pencarian terkendala karena cuaca ekstrim di wilayah perairan Selayar. Dan cuaca ekstrim yang melanda perairan Laut Bengkulu selama sepekan terakhir menyebabkan ratusan nelayan di sepanjang pesisir pantai Kota Bengkulu tidak bisa melaut. Penumpukan kendaraan masih terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Merak akibat pelabuhan ditutup sementara tadi malam. Saat ini antrian hingga keluar pelabuhan. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung bersama rekan Sefrinal Putra, koresponden MJN di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Sefrinal, selamat pagi. Ada insiden roda mobil terlepas berikut dengan as rodanya saat melintas di Jalan Raya Otista Jatinegara, Jakarta Timur dan viral di media sosial. Dan meski terlihat lucu seperti adegan di film komedi, tapi hal ini ternyata cukup membahayakan ya bagi pengendara mobil tersebut dan pengendara lainnya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Timnas Indonesia telah menyiapkan strategi untuk mengalahkan Thailand di laga ketiga grup A Piala AFF 2022. Ya, kemenangan menjadi hal yang akan memuluskan langkah skuad Garuda untuk bisa keluar sebagai juara grup. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Nah, Marvin, tahun ini banyak hal yang terjadi di tanah air. Dalam satu tahun ini, berbagai peristiwa yang membanggakan nama Indonesia pun terjadi pada tahun ini. Betul. Nah, salah satunya kita simak bersama pemirsa, satelit karya anak bangsa yang berhasil meluncur pada Oktober lalu dan siap mengorbit di luar angkasa. Kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Beberapa wilayah Jakarta mulai pagi tadi sudah diguyur hujan. Kita akan pantau seperti apa kondisi di beberapa wilayah lain. Ada rekan Sheha Al-Hadar di Tangerang dan Agustian Arista di Bekasi. Selamat pagi teman-teman. Oke, pemirsa, usai dikeluarkannya pernyataan oleh BMKG tentang prediksi cuaca ekstrim membuat masyarakat harus waspada dalam menghadapi cuaca ekstrim tersebut. Jurnalis MJN Levi Wardana akan berbagi informasi bagaimana persiapan yang harus dihadapi di tengah cuaca ekstrim agar tetap aman dalam perjalanan. Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Kalimantan Tengah mengajak masyarakat membangun ketahanan pangan daerah dengan memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal. Ada 50 hektar luas lahan disediakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung program tanaman pangan. Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali dengan informasi Presiden Joko Widodo berencana melarang. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Presiden Joko Widodo berencana melarang penjualan rokok batangan mulai tahun mendatang. Hal tersebut tercantum dalam Kepres nomor 25 tahun 2020 tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023. Pemirsa, wacana larangan penjualan rokok batangan tahun depan menuai beragam tanggapan dari masyarakat dan penjual warung kelontong. Sebagian menilai kebijakan ini kurang efektif. Namun, apakah wacana larangan penjualan rokok batangan ini akan efektif menekan atau menurunkan jumlah perokok di Indonesia? Kita akan bergabung dengan rekan Valencia Melvinci yang sudah bersama Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. PT Jasa Marga Persero Tbk kembali meraih predikat Jalan Tol Terbaik 1 dan Rest Area Terbaik 1 dalam rangka penilaian jalan tol berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berikut liputan jurnalis MJN Jose Nicole untuk Anda di Tol Cipularang. Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.